Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kesempatan kali ini saya dapat servisan dari subscriber. Jadi datang subscriber ke counter saya dan membawa 2 unit HP ya. Yang pertama Samsung J2 Pro, yang kedua Nokia. Dan untuk Samsung J2 Pro ini, kronologinya bilangnya pernah masuk air, lalu setelah itu mati dan dibiarkan. Dan beliau ini sudah beberapa waktu pencarian sehingga ketemu di counter saya. Saya kaget ya, saya pikir user, ternyata subscriber. Oke, kita akan bahas ya Samsung J2 Pro. Jadi ini kasusnya, dicas tidak ada respon, dinyalakan hanya bergetar saja. Nah, ini Samsung J250G. Oke, tahapan awal kita akan cek dengan power supply ya, bagaimana konsumsi arusnya untuk memastikan apa kerusakannya ya. Saya sambungkan di setelan 4.2 volt, lalu saya tekan tombol power. Dan perhatikan jarum ampernya. Jadi jarum ampere itu normal ya. Naik goyang-goyang itu artinya HP normal. Ya, saya akan buka baut-bautnya ya. Jadi ini pertama kalinya subscriber datang ke counter saya ya. Saya udah beberapa kali menangani kasus di HP para subscriber, namun itu kirimannya. Dan untuk kiriman saya tidak berani upload karena belum konfirmasi izin bisa atau tidak. Namun ini saya datang, subscriber datang ke counter dan saya sekaligus menanyakan ya, dan beliau mengizinkan kalau di-upload di YouTube gitu. Nah, ini sudah saya buka baut-bautnya. Dan saya buka bagian konektornya, lalu siapkan blower ya. Jika tidak ada blower ya gunakan hair dryer, karena kita akan buka touchscreen LCD-nya. Setelah dirasa panas, lalu kita bantu sket seperti ini ya di pinggir-pinggirnya untuk memudahkan pengangkatan. Dan perlu diketahui untuk Samsung J2 Pro, jika kita akan mengganti LCD, direkomendasikan itu seperti ini ya. Caranya itu langsung diangkat sama tulangannya. Jadi jangan buka LCD dulu baru tulangannya. Jadi langsung saja seperti ini. Nah, seperti ini, lalu melingkar ke bawah sehingga dia nanti akan terbuka bagian penjepitnya ya, untuk bagian bodi bagian bawah. Lalu seket juga bagian sampingnya agar lebih mudah ya. Saya tidak tahu ya alamatnya subscriber ini di mana. Yang pasti saya pikir tadinya user biasa ya, tapi sekalinya subscriber dan sering nonton video saya. Oke, ini babak terakhir. Babak terakhir, maksudnya langkah terakhir di saat pencopotan ya, bagian atas hingga dia terbuka seperti ini. Kalau saya perhatikan itu di konektor LCD korosi ya. Ini faktor karena kena air. Oke, ini saya zoom supaya lebih menarik ya. Nah, ini kan korosi. Ini akibat air ya. Apakah dengan hanya dibersihkan masalah selesai? Oke, kita coba ya. Saya bersihkan. Bersihkan semua area korosinya ya, karena sering memang untuk di jalur lampu itu
bermasalah karena air ya. Oke, ini saya cek yang bagian korosi ternyata mengeluarkan nilai resistansi atau hambatan dalam. Itu artinya jalur oke. Jadi nggak berpengaruh ya. Ya, ini untuk memastikan saya akan coba nyalakan apakah setelah dibersihkan itu berhasil, dan ternyata masih tetap ya. Jadi masih tetap keadaan blank hitam atau no display. Oke, berarti kita akan mengarah ke area lampu ya. Karena ternyata setelah saya coba ganti LCD, dia masih tetap blank hitam. Saya sudah ganti LCD yang baru, karena kebetulan saya punya stoknya, dia masih tetap blank hitam. Jadi saya curiga ini di area lampu. Untuk di Samsung J2 Pro, area lampu itu bersebelahan di konektor LCD ya. Dan bisa dilihat setelah kaleng saya copot, ada endapan korosi ya. Ini efek yang ditimbulkan dari short. Saya coba cek jalur dulu. Jadi untuk jalurnya juga saya sertakan gambarnya. Ya, jalur oke ya. Setelah saya cek dengan diagram J250F. Karena untuk skema J250G itu saya belum dapat ya. Jadi mungkin hampir samalah dengan J250F. Ya, saya akan langsung cabut IC display. Mengapa saya langsung cabut IC-nya? Karena jalur oke ya. Jika jalur putus, kemungkinan IC tidak masalah. Tapi setelah kita juga lihat di penutup kalengnya, tepatnya itu di bawah IC atau di atas IC-nya terdapat endapan korosi ya. Jadi saya langsung putuskan ganti IC display-nya. Oke, ini sudah saya copot, dan untuk pencopotan anginnya 3, lalu panasnya 3,5. Ternyata di bagian kaki terdapat korosi dan hilang pinnya, dan hanya menyisakan sedikit saja untuk pin di bagian kanan atas ya, kalau dari sini. Nah ini, jadi hanya sedikit masih tersisa ya. Apakah ini dengan cara kita ganti nanti masih berhasil ya? Wallahu alam, mudah-mudahan ya. Nah itu masih sedikit sisanya. Oke, setelah saya kerok-kerok, lalu saya tambahin solderan, dan alhamdulillah membentuk sedikit kaki ya, hampir setengah lah ya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Oke, berhubung saya IC display tidak ada, saya ambil kanibelan ya, copotan, dan ini saya ada bekasan ya, Samsung J1 AC kemungkinan ini mesinnya, dan saya ambil IC display-nya. Wah ini penampilannya nih tidak layak untuk dilihat ini. Bangkaiannya ini wah super kotor ini. Oke, untuk area IC-nya sudah saya bersihkan dengan thinner, dan saya akan copot ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah titiknya. Jika tadi saya sudah tandai titik IC-nya itu kanan bawah ya, itu harus sama posisi untuk meletakkan IC-nya nanti saat pemasangan. Oke, ini saya copot IC display-nya. Saya ambil bangkaian dari Samsung J1 AC. Nah, ini sudah saya copot. Lalu kita akan pasangkan di Samsung J2 Pro. Apakah sama? Ini baru pertama kalinya ya saya coba kanibalin.
Yang jelas secara fisik sama besarannya. Oke, ini sudah saya pasang dan saya langsung bersihkan ya. Jadi pemasangan tuh jangan terlalu lama, langsung saja fokuskan kaki-kakinya, lalu tembak blower, dan begitu dia langsung mempresisikan ya pin sama IC-nya, kita goyang sedikit, lalu kita lepaskan blowernya ya, supaya tidak justru mengakibatkan rusak IC-nya ya. Oke, setelah saya bersihkan, saya langsung coba tes ya. Jadi apakah IC display dari Samsung J1AC itu bisa support dengan J2 Pro. Saya sambungkan power supply dan kita nyalakan ya. Alhamdulillah, mantap jiwa mempesona ya. Jadi ini sama ya. Saya bisa menarik kesimpulan untuk kasus IC display, yang penting fisik sama, kaki sama, mudah-mudahan bisa support ya. Jadi dicoba dulu, nggak masalah. Ini saya jujur baru pertama kali untuk memindahkan IC display selain tipenya ya. Jadi dari J1AC, dan bisa dilihat di konsumsi ampernya. Kalau pada normal seperti itu ya. Nah, dia langsung mati karena memang power supply saya hanya 1 ampere dan kebutuhan Android itu kurang lebih 2 amperan. Ya, sudah selesai masalahnya dan tinggal ditutup kalengnya ya. Kalengnya dipasang lagi, lalu kamera dan dirapikan. Jadi di Samsung itu perhatikan dulu jalurnya ya untuk kasus lampu. Setelah jalur dinyatakan oke, kita bisa pastikan berarti IC display bermasalah. Ditambah lagi tadi kan ciri-cirinya ada endapan di kaleng ya, yang posisinya itu memang bertepatan di IC display. Oke, saya pasangkan dan sudah saya rapikan ya. Jadi jika pemilik HP ini, halo mas, subscriber saya ya, bisa sambil menonton. Wah, HP-nya didandanin. Nah, ini Samsung J2 Pro dan kita lihat hingga ke tampilan menu ya. Kita akan cek bagian dalamnya. Karena ini dulu tuh mati karena air, kita harus cek ya. Udah terbuka. Dan aduh, timbul masalah tidak bisa disentuh. Waduh ya, jadi siapa pemilik HP ini? Beliau yang menonton, jika nonton ya, ini keadaan sesungguhnya. Jadi setelah berhasil kok ini layar sentuhnya tidak bisa digunakan untuk pengecasan ya normal. Nah, ini tidak bisa disentuh sama sekali. Jadi emang ya ini berarti harus saya bongkar lagi ya untuk di bagian touchscreen LCD-nya. Karena kan tadi awalnya blank hitam, jadi saya tidak tahu kondisinya. Dan yang punya juga mungkin juga tidak tahu karena posisinya kan kena air ya. Dan untuk selanjutnya insya Allah saya akan bongkar lagi, saya cek karena air kemungkinan ada yang korosi di bagian touchscreen. Itu saja ya, semoga bermanfaat dan terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.